Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Mbak Maryam di sini. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai anatomi sistem pernafasan manusia. Ya, teman-teman pasti tahu kan kenapa kita bernafas. Singkatnya, pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan tujuan untuk memperoleh energi. Kok bisa memperoleh energi? Nah, mungkin teman-teman bisa ulang lagi pelajaran tentang metabolisme ya. Metabolisme terutama di bab katabolisme. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang anatomi sistem pernafasan manusia. Nah, kita tahu sudah kita tahu ya, sudah dari dulu kita tahu bahwa sistem pernafasan manusia itu terdiri dari beberapa organ. Ada hidung, ada faring, lalu pada faring ada selaput, ada katup yang disebut epiglotis, lalu ada laring. Di laring itu juga ada pita suara, terus ada trakea, ini trakea, terus ada bronkus, jalangan dari trakea, terus cabangannya lagi ada bronchiolus, dan di ujungnya ada alveolus. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Oh ya, di sini ada diafragma yang membatasi antara perut dan paru-paru. Baiklah, sekarang kita belajar tentang nasal cavities atau cavum nasalis atau rongga hidung. Nah, di sini tuh udara dari luar itu masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Nah, di sini ada beberapa anatominya. Eksternal naris atau hidung bagian luar, ada internal naris, hidung bagian dalam. Nah, di dalam hidung itu ada selaput lendir. Nah, selaput lendir, ini selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap partikel-partikel zat pengotor yang berasal dari luar, supaya udara yang masuk ke dalam tubuh kita jadi lebih bersih gitu ya. Nah, selain ada selaput lendir, juga ada rambut pendek, ada rambut kecil, rambut pendek gitu. Nah, rambut ini juga berfungsi untuk menangkap partikel-partikel luar untuk membersihkan udara yang masuk lah, intinya itu. Nah, itu kan tadi fungsinya selaput lendir dan rambut pendek, rambut halus pada hidung. Nah, di hidung sendiri juga ada beberapa membran yang disebut kongka. Di sini ada inferior nasal kongka, middle nasal kongka, dan nasal kongka. Nah, di nasal kongka ini banyak kapiler darah. Nah, kapiler darah ini berfungsi untuk menghangatkan udara. Nah, supaya udara masuk itu hangat dan sesuai dengan suhu tubuh kita, yaitu kira-kira kurang lebih 30 derajat Celcius ya, kalau tidak salah. Nah, di situ kan sudah di sini saja kongka. Nah, di sini ada nasofaring. Nasofaring itu adalah cabangnya dari faring yang menghubungkan dengan sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, singkatnya, faring itu kan bisa menghubungkan antara punya percabangan pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Yaitu tadi nasofaring, sambungan hidung ke faring. Nah, selain itu, aku hapus yang bagian ini. Ukurannya di batu. Ada. Selanjutnya di hidung sendiri ada di sini ditulis ada sinus. Apa itu sinus? Sinus itu adalah rongga-rongga yang ada di dalam tengkorak yang berisi udara. Nah, itu ada
ada empat sinus yang tertulis di sini. Ada frontal sinus dan sphenoid sinus. Itu dua dijelaskan bawah. Nah, sebenarnya sinus itu ada 4 di tengkorak itu. Ini rapat sekali jadinya. Nah, di sinus itu ada 4 jenis. Nah, yang satu namanya ada maxillaris sinus, ada frontalis yang ini tadi, ada sphenoid ini, habis itu ada yang namanya ethmoidalis. Nah, itu tadi ada 4, tapi yang ditulis yang tergambar di sini cuma ada 2. Mungkin teman-teman bisa nyari lebih lanjut ya. Yaitu kiranya tentang anatomi dari rongga hidung. Nanti kita akan lanjutkan dengan laring dan faring dan paru-paru. Oh ya, tadi kalau aku tidak salah dengar, aku ngomongnya 30 derajat ya suhu tubuh manusia. Enggak, aku salah ngomong. Mbak salah ngomong. Yang benar itu 37 derajat Celcius. Ya, insya Allah segitu ya. Mohon maaf atas kekeliruannya tadi. Baik, kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu faring. Nah, di faring itu ya hubungan saluran setelah hidung menuju ke paru-paru. Nah, ini secara lebih dekatnya seperti ini faring. Nah, di faring itu ada 2 percabangan. Cabang ya, gambarannya kayak gini lah. Ini mulut dan hidung. Terus ini ada 2 lah gitu ya. Nah, nyabang gitu. Nah, ini tuh namanya tuh nasofaring. Terus yang ini namanya orofaring. Nasofaring itu faring yang berhubungan langsung dengan saluran pernafasan, sistem pernafasan. Nah, kalau yang orofaring ini ke saluran pencernaan. Itu. Nah, di antara faring dan nasofaring itu ada yang namanya laring. Nah, ini laring ini. Di laring itu ada 2 organ, ada 2 katup istilahnya. Namanya ada yang epiglotis sama pita suara. Nah, epiglotis itu katup yang terdiri dari yang tersusun oleh tulang rawan ya. Ini gambaran kasarnya ya, epiglotis. Epiglotis itu tersusun dari tulang rawan yang fungsinya itu menutup ini saluran pernafasan, menutup nasofaring itu ketika seseorang itu sedang menelan gitu. Jadi kan jadi kan karena ada 2 percabangan gini ya. Ada yang ke pencernaan, ada yang ke pernafasan. Nah, kalau saat kita makan atau saat kita minum itu epiglotis akan menutup saluran ke nasofaring ini. Jadi kita tidak tersedak. Nah, makanya pada saat lanjut kita ke paru-paru, bagian dari paru-paru. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang sistem pernafasan secara garis besar. Sekarang kita ke paru-parunya itu sendiri. Ini sudah ada nomor-nomornya ya. Oke, pertama yang satu yang satu ini itu disebut lobus paru-paru. Nah, lobus itu memang maksudnya kayak bagian gitu, bagian dari paru-paru. Ya, terbagi. Paru-paru itu terbagi dari beberapa bagian. Nah, kan ini kan kelihatan ini yang kanan, ini yang kiri ya. Karena jantung kan berada di bagian kiri. Nah, untuk paru-paru kanan ini tuh punya 3 lobus. Paru kanan itu punya 3. Sedangkan kalau yang kiri itu ya cuma 2. Kenapa kok cuma 2? Makanya ya kan ada jantung di situ. Jadi ukurannya lebih kecil lah. Seperti itu. Nah,
Ini bisa dilihat ini kan lebih kecil kan ya dari yang ini lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada yang dua itu namanya visura. Apa itu visura? Visura itu sekat antara visura itu sekat antara antar lobus dari paru-paru. Tuh ya, ini berarti setiap lobus ya ini kira-kira sekatnya secara apa? Dia bisa terlihat di sini ini kayak sekatnya gitu ya. Nah, ini sekatnya visura gitu. Nanti kalau di kan kanan kan ada 3 lobus, jadi kira-kira punya 2 visura gitu loh, punya 2 sekat. Dengan kalau yang eh, paru-paru bagian kiri cuma punya 1, ya kayak gitu ya. Daerah sini gitu ya. Nah kan setelah visura, ada visura itu ada jantung. Nah ini tuh jantung. Ini jantung, wah ayo mana itu kira-kira itu ventricle kiri ya. Nah, ventricle kiri. Tahu kan ventricle kiri itu gunanya apa? Nah, ini ventricle kiri, itu ventricle. Bentar. Ini ventricle kanan. Nah, salah saya. Itu ventricle kanan. Ini ventricle kanan ya soalnya ya. Ya posisinya seperti ini kan. Ini itu ventricle kanan. Soalnya ini juga berhubungan langsung dengan nah ini di bagian kanan kan ini kanan ini kiri. Nah, tahu kan fungsinya ventricle kanan? Ventricle kanan itu kan memompa darah kayak akan CO2 ke paru-paru. Itu supaya bisa menukar CO2 itu dengan oksigen dan menuju ke ventricle kiri lalu dipompa ke seluruh tubuh gitu ya. Itu kan habis itu ada yang 4 itu namanya basis jantung. Namanya basis jantung itu ya apa namanya dasarnya jantung gitu. Ini bagian dasar, bagian bawahnya jantung gitu. Ini. Selanjutnya ada yang 5. 5 itu baru ventricle kiri, sebelah kiri soalnya ini kanan, ini kiri gitu. Ini ventricle kiri. Ventricle kiri itu memompa darah kayak akan oksigen ke seluruh tubuh. Tuh ya, ingat ya. Nah, habis itu 6. Nah, 6 itu apa? 6 itu namanya arteri karotis. Karotis gini kira-kira tulisannya. Yep. Nah, arteri karotis itu arteri yang dari jantung menuju ke otak. Ya, itu ya. Nah, terus kan namanya juga arteri kan berarti itu memompa ya dari jantung. Dari jantung ke otak berarti. Arteri karotis memompa darah dari jantung ke otak. Tuh, habis itu yang 7 itu trakea. Nah, ini kelihatan ya ini trakea. Nah, ini kayak ada cincin-cincinnya gitu ya. Trakea. Nah, yang 8 itu namanya arcus aorta atau ya ini arteri aorta, yang arteri yang besar itu, arteri besar yang memompa darah menuju seluruh tubuh. Dan saya perlengkap lagi itu arcus aorta ya. Arcus aorta. Ya, arteri arteri yang menyebarkan darah menuju seluruh tubuh. Habis itu yang 9 itu apa? 9 itu namanya pleura. Apa itu pleura? Pleura adalah membran serosa yang membungkus organ paru-paru. Nah, di paru-paru sendiri itu ada 2 pleura. Ada namanya pleura visceralis, ada yang namanya pleura parietalis. Apa itu pleura visceralis? Pleura visceralis itu membungkus seluruh bagian dari membungkus seluruh permukaan dari paru-paru. Nah, sedangkan kalau paru-paru pleura parietalis itu melekat di dinding toraks. Jadi ya membatasi antara dinding toraks dengan paru-paru dan diafragma juga.
itu. Nah, itu gambarannya kayak gimana sih? Nah, ini aku misalkan ini paru-paru ya. Apaan ini? Ya ini bentar. Ya, oh, gini aja ya, langsung gambar di sini aja ya. Nah, ini aku misalkan yang putih ini itu, nah ya kayak gini. Ini tuh pleura visceralis, langsung nempel ke permukaan paru-parunya. Nah, sedangkan ganti warna, nah ya, pink. Sedangkan untuk pleura parietalis itu melapisi, semacam kayak melapisi pleura visceralisnya. Gini, oh, nggak kelihatan bagian situ. Nah, sini. Ya, gitu ya. Berarti kayak ada 2 lapis gitu. Nah, kan ada 2 lapis nih. Itu jelas itu nantinya bakal ada rongga. Ini ada rongga ini. Nah, rongga ini berisi cairan pleura. Berisi cairan pleura ini. Rongga. Rongga pleura. Berisi cairan pleura. Lah, rongga pleura ini membantu fungsi paru-paru supaya bisa berfungsi optimal selama bernafas. Tuh. Ini tuh rongga pleura ini membantu untuk mentransmisikan gerakan dinding dada ke paru-paru, terutama bila saat kita kayak bernafas berat gitu loh, kayak nafasnya agak berat, itu terbantu oleh rongga pleura ini. Mentransmisikan gerakan dinding dada ke paru-paru supaya bisa membantu paru-paru bekerja optimal, terutama pada saat pernafasan berat. Tuh. Ya, itu tadi ya, secara, nah ini sudah aku jelasin semua ya tentang paru-parunya. Ini ada lobus, ini lobus bagian-bagian dari paru-paru, kanan ada 3, kiri ada 2. Visura itu selaput sekat antara lobusnya itu tadi. Ventrikel kanan, ini ventrikel kanan memompa darah. Ya, ini bukan bagian dari paru-paru ya, cuma ya ada di sini, jadi sekalian dijelasin aja. Ventrikel kanan, habis itu ini ada 5 ini, ventrikel kiri, habis itu 4 ini basis jantung, dasar dari jantungnya itu. Habis itu ada arteri karotis, ini arteri karotis itu memompa darah menuju ke otak, ini. Nah, terus kalau habis itu 7 ada trakea ini, trakea percabangan, nah gini, trakea. Habis itu ada arcus aorta, ketutupan. Yes, pokoknya daerah sini, ini arcus aorta ini. Habis itu ada pleura, ada membran pleura, membran serosa dari paru-paru. Nah, pleura ada yang visceralis, itu langsung nempel ke paru-parunya, permukaan paru-paru. Habis itu ada pleura parietalis, yaitu yang melapisi pleura visceralis itu. Atau dengan kata lain, membatasi mediastinum, diafragma, dan dinding toraks. Nah, apa itu mediastinum? Mediastinum itu ini, jarak antara paru-paru satu dengan yang lain. Nah, itu namanya mediastinum. Itu ya, apa itu? Kelebihan. Nah, enggak apa-apa. Sudah ya, kelihatannya itu semua yang bisa Mbak sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, monggo boleh didiskusikan bareng teman-teman. Mungkin bisa minta bantuan mbak asisten, dan bisa minta bantuan dosen juga. Sama apabila mbak ada salah dalam penyampaian atau mungkin agak kurang jelas untuk dipahami, mungkin bisa langsung disampaikan ke mbak biar mbak bisa memperbaiki gitu. Juga ini pertama kali menggunakan metode ini, jadi mungkin agak kaku atau bagaimana ya. Semoga bisa lebih lancar lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terus semangat menjalani kehidupan kuliahnya, semangat praktikumnya, terus ya semoga ilmunya bermanfaat. Terus semangat. Mbak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.